Anak-anak, kali ini masih dalam materi sistem pernapasan pada manusia, yaitu tentang mekanisme dan volume pernapasan, serta gangguan pada sistem pernapasan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pernapasan luar atau eksternal merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dan darah. Reaksinya adalah Hb ditambah O2 menjadi HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam, darah masuk ke jaringan tubuh, oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Reaksi kimianya adalah HbO2 menjadi Hb ditambah O2. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan mengembuskan udara atau ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di rongga dada dan rongga perut. Berdasarkan otot yang berperan, mekanisme pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk pernapasan dada, pada pernapasan dada saat inspirasi, otot tulang rusuk terangkat karena otot tulang rusuk berkontraksi, mengakibatkan rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara tersedot masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, tulang rusuk turun karena otot tulang rusuk berelaksasi, mengakibatkan volume rongga dada mengecil sehingga udara terdorong keluar. Pada pernapasan perut, pada saat inspirasi, rongga dada dan paru-paru membesar. Otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma bergerak turun atau mendatar, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, volume paru-paru dan rongga dada mengecil. Otot diafragma berelaksasi atau bergerak naik, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri dari satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Proses keluar masuknya udara tersebut sangat dipengaruhi oleh tekanan udara dalam rongga dada. Jadi, kalau rongga dada membesar, tekanan udaranya turun, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, kalau rongga dada mengecil, tekanan udaranya membesar, sehingga udara keluar paru-paru. Selanjutnya, udara pernapasan. Jadi, volume udara pernapasan. Volume paru-paru adalah jumlah udara yang dapat ditampung paru-paru. Banyaknya udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat kita bernapas normal disebut volume pernapasan atau volume tidal. Ketika kita membawa wangi bunga atau aroma kue yang lezat, tentunya kita menarik napas dengan kuat atau sedalam-dalamnya, disebut udara cadangan inspirasi atau volume komplementer. Demikian pula, kita dapat mengembuskan napas sekuat-kuatnya
disebut volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Berapa jumlah udara yang dapat ditampung dalam paru-paru? Perhatikan grafik berikut. Saat kita bernapas biasa, jadi udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, itu besarnya adalah 500 cc. Itu disebut dengan volume udara. Saat kita menarik napas sekuat-kuatnya, itu besarnya adalah 1500 cc. Ini disebut dengan volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Saat kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya, itu disebut sebesar 1500 cc, disebut dengan volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Nah, di dalam paru-paru masih ada tersisa udara, itu disebut dengan udara residu sebanyak 1000 cc. Nah, di sini volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal, ditambah dengan volume cadangan ekspirasi, itu disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Nah, kemudian, kalau kapasitas paru-paru ini ditambah dengan volume residu, itu disebut dengan kapasitas total paru-paru. Sebelumnya Ibu sudah pernah sampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan jenis kegiatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru adalah jenis kelamin, usia, posisi tubuh, aktivitas, tinggi dan berat badan, serta pola hidup. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Banyak sekali atau ada bermacam-macam gangguan pada sistem pernapasan, antara lain ada asma, ada pneumonia, ada TBC, kanker paru-paru, polip, adenoid, asfiksi, emfisema, dan lain-lain. Nah, kemudian penyebabnya, kemudian pencegahannya dari masing-masing gangguan pernapasan tersebut ada. Nah, sekarang yang sedang mewabah adalah COVID-19. Jadi, penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, salah satu komplikasi yang paling berbahaya dari COVID-19 adalah pneumonia. Pneumonia terjadi ketika kantung-kantung udara di dalam paru-paru mengalami peradangan. Pada umumnya, pneumonia menimbulkan gejala batuk, sesak napas, nyeri dada, dan peningkatan produksi dahak. Dalam banyak kasus pneumonia parah, penderita memerlukan penggunaan ventilator. Cara terbaik untuk mencegah penularan infeksi virus corona adalah menghindari terpapar virus penyebab dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. 2. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. 3. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 4. Menggunakan masker. 5. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu.